Om Awigenam Astu Nama Sidem, Om Siderastu Taat Astu Astu Suatu. Om Anubadrah Kertabiantu Iswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Gusti Guto Budiana, mengambil jurusan Pendidikan Agama Hindu semester 1 di kampus Tah Batara Guru Kendari. Dan yang saya hormati Bapak pengajar mata kuliah Weda dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul Weda sebagai sumber hukum Hindu. Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Weda terbagi atas dua kelompok besar atau samhita, yakni kitab Sruti dan Smriti. Kitab Weda Sruti terbagi atas tiga kelompok yang terdiri atas kitab mantra, Brahmana, dan Upanishad. Masing-masing kelompok ini kembali dibagi atas subkelompok kitab. Kitab subkelompok Catur Samhita Weda yang paling dikenal oleh umat Hindu yakni Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda terdapat di dalam kelompok kitab mantra Sruti. Menurut Profesor Sudirman, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau kebolehan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Pengertian hukum dalam Weda adalah Rete dan Dharma. Rete adalah hukum alam yang abadi, sedangkan Dharma adalah hukum duniawi. Baik yang ditetapkan maupun tidak, Dharma sebagai hukum dalam hukum Hindu, karena kata ini memuat dua hal. Dharma mengandung pengertian norma dan Dharma mengandung pengertian keharusan yang kalau tidak dilaksanakan dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi denda. Hukum Hindu sebagai sistem hukum terdiri dari dua. Yang pertama adalah Rete, yaitu hukum abadi. Sebagai sesuatu kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh manusia, namun hanya dapat dirasakan berdasarkan atas keyakinan akan adanya kebenaran yang absolut. Kemudian yang kedua adalah Dharma, merupakan penjabaran dari bentuk hukum yang adil dalam Rete ke dalam peraturan tingkah laku manusia. Sifatnya relatif, artinya Dharma segala atau sebagai hukum tidak sama bentuknya di semua tempat, melainkan dihubungkan dengan kebiasaan setempat atau dreste. Tujuan hukum Hindu adalah untuk mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan yang lainnya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Hal ini ditegaskan dalam Manawa Dharma Sastra 96 yang artinya semua ajaran yang berbeda dari Weda yang lahir dan akan segera musnah adalah tak bernilai dan palsu, karena itu adalah dari zaman modern. Weda sebagai sumber hukum Hindu bagi umat Hindu atau kelompok masyarakat yang beragama Hindu, maka kitab suci yang menjadi sumber hukum bagi mereka adalah Weda. Dalam Manawa Dharma Sastra 11.6 dinyatakan artinya, seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama daripada Dharma, kemudian adat istiadat. Tingkah laku terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci Weda, juga tata cara peri kehidupan yang suci, dan akhirnya kepuasan dari pribadi. Dari seloka di atas kita mengenal sumber hukum Hindu sesuai urutannya adalah yang pertama Weda, kedua Smriti, ketiga Sila, keempat acara atau sadacara,
kemudian yang kelima Atmanastuti. Untuk lebih menegaskan kedudukannya, sumber-sumber hukum itu dinyatakan dalam Manawa Dharma Sastra 11.10 sebagai berikut. Yang dimaksud dengan Sruti ialah Weda dan dengan Semerti ialah Dharma Sastra. Kedua macam sastra suci itu tidak boleh diragukan kebenarannya mengenai apapun juga karena dari keduanya itu hukum. Dari seloka ini ditegaskan dua dari kelima jenis sumber hukum Hindu. Sruti dan Semerti merupakan dasar utama yang kebenarannya tidak boleh dibantah. Kedua Manawa Dharma Sastra 11.10 dan 11.6 merupakan dasar yang harus dipegang teguh dalam hal kemungkinan timbulnya perbedaan pengertian mengenai penafsiran hukum yang terdapat di dalam berbagai kitab agama. Maka yang pertama lebih panjang dan lebih penting dari yang berikutnya. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut di dalam Manawa Dharma Sastra 11.14 sebagai berikut. Jika dalam kedua kitab suci ada satu perbedaan, keduanya dianggap sebagai hukum karena keduanya dicanangkan sebagai hukum sah oleh orang suci bijaksana. Kitab Sara Samusaya juga menjelaskan tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Kitab ini memberikan penjelasan singkat mengenai status Weda. Dalam Sara Samusaya 37 dinyatakan, yang perlu dibicarakan sekarang Sruti yaitu Catur Weda dan Semerti yaitu Dharma Sastra. Sruti dan Semerti yaitu Dharma Sastra dituruti ajarannya pada setiap usaha. Jika telah demikian, maka sempurnalah kebaikan tindakan Anda dalam hidup Dharma atau bidang Dharma. Weda sebagai sumber hukum Hindu bersifat memaksa. Ketentuan yang menggariskan Weda sebagai sumber hukum bersifat memaksa dan mutlak karena di dalam Manawa Dharma Sastra 11.11 dinyatakan sebagai berikut. Setiap orang Triwangsa yang mengandalkan peraturan dialektika serta merendahkan derajat kedua sumber hukum tersebut, Sruti dan Semerti, patut dikeluarkan dari kumpulan orang bijaksana sebagai orang ateis dan penyanggah ajaran Weda. Masih banyak lagi seloka yang menekankan pentingnya Weda baik sebagai ilmu maupun sebagai sumber hukum guna membina masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan itu, penghayatan Weda sebagai sumber hukum Hindu bersifat penting. Demikian Dharma Wacana yang saya bawakan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, tidak pernah luput dari segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Puja Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.